Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali dan tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya yang terus Allah wujudkan kepada kita sekalian. Hingga pagi hari ini Allah masih izinkan kita semua berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya sampai bil kiamat nanti. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini Allah masih berikan kepada kita kekuatan, kesehatan. Allah masih berikan kepada kita kesempatan. Allah masih berikan kepada kita negeri yang aman. Allah masih berikan kepada kita lingkungan-lingkungan yang baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat betapa saudara-saudara muslim kita yang lain saat ini sedang mendapatkan musibah. Kita lihat musibah banjir di Demak, di Proda, di sekitarnya. Jangankan mereka sholat tarawih di masjid, bahkan masjid pun tergenang oleh air. Mereka berat sekali melaksanakan puasa dan beribadah di sana. Kita lihat saudara muslim kita yang jauh di Palestina misalnya, mereka beribadah sholat tarawih di tengah-tengah ketakutan, dentuman bom dan lain sebagainya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah berikan kepada kita kenyamanan, keamanan beribadah di negeri ini hingga menjadikan kita harus beribadah dengan semaksimal mungkin karena Allah sudah berikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa. Hadirin wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Tetapi menyikapi saudara-saudara muslim kita yang mendapatkan musibah saat ini, maka tentu kita mesti ingat kepada hadis Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba linas kama yuhibbu li nafsihi minal khair. Dalam versi yang lain, la yablughu 'abdul haqiqatul iman hatta yuhibba linas kama yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak akan mencapai hakikatnya iman kita hingga kita mencintai saudara muslim kita itu seperti kita mencintai diri sendiri dalam hal kebaikan. Artinya kalau kita tidak peduli dengan saudara-saudara muslim kita yang saat ini mendapatkan musibah, maka sungguh dipertanyakan keimanan kita. Meskipun kita orang yang rajin beribadah, kita rajin di masjid, kita rajin tarawih, kita rajin tadarus, tapi kita tidak pernah peduli sama sekali dengan saudara muslim kita yang mendapatkan musibah, maka masih tetap dipertanyakan keimanan kita. Hadirin wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Pernah suatu ketika Imam Hasan Al-Basri bersama dengan para murid-muridnya, kemudian didapati ada seorang muridnya yang menderita kesusahan karena mendapatkan musibah. Kemudian Imam Hasan Al-Basri memerintahkan kepada muridnya, ayo kamu ke tempat saudaramu yang mendapatkan musibah, ajak temanmu si Sabit, katanya. Kemudian didatangilah si Sabit, ternyata dicari-cari tidak ketemu, dia ada itikaf di dalam masjid. Dia sedang itikaf di dalam masjid. Kemudian didatangi si Sabit, wahai Sabit, ini ada saudara kita yang mendapatkan musibah, ayo kita ke sana. Apa kata Sabit? Jangan ganggu aku sedang itikaf, katanya. Kemudian dilaporkan kepada Imam Hasan Al-Basri. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Beliau pun mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW yang sangat panjang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dikatakan, kata Rasulullah SAW, aku lebih menyukai berjalan bersama umatku, bersama dengan sahabatku ke tempat-tempat rumah-rumah orang yang mendapatkan musibah untuk membantu mereka dibandingkan iktikaf di masjidku ini, Masjid Nabawi, selama 1 bulan penuh, kata Rasulullah SAW. Narasinya cukup panjang, ya rahimani wa rahimakumullah. Hadisnya
Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kata Rasulullah SAW, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Lalu amalan apa yang paling dicintai Allah ya Rasulullah? Amalan yang paling dicintai Allah adalah, kata Rasulullah SAW, engkau membahagiakan saudara muslim yang lain, engkau membantu kesulitan hidup saudara muslim yang lain, engkau membahagiakan mereka, engkau membuat mereka tersenyum, engkau membantu semua kesulitan hidupnya, maka inilah amalan yang paling Allah cintai, kata Rasulullah SAW. Kemudian diteruskan, aku lebih suka berjalan bersama sahabatku untuk membantu umatku satu demi satu yang mendapatkan kesulitan daripada iktikaf di masjid ini selama 1 bulan penuh. Barang siapa yang berjalan memenuhi hajat hidupnya orang banyak kaum muslimin yang lain, maka Allah akan teguhkan kakinya di saat nanti kaki tidak bisa bergeser lagi di yaumil mahsyar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Maka wa rahimani wa rahimakumullah. Maka bangkitlah ikhwah sekalian. Jangan kita hanya berdiam diri dengan ibadah-ibadah pribadi kita, dengan ibadah-ibadah kita yang hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah peduli dengan saudara-saudara muslim yang lain yang saat ini sedang menderita musibah. Kita mulai dengan mungkin tetangga kita yang sedang sakit, maka kepedulian kita menunjukkan tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dipertanyakan betul keimanan kita jika kita tidak pernah peduli dengan saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah dan lain sebagainya. Maka menolong orang dengan ringan tangan. Ini banyak hadis yang menyebutkan tentang hal ini, bahwa barang siapa yang membantu saudaranya, maka Allah akan bantu kebutuhan nanti di akhirat kelak. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan saudaranya di dunia, maka Allah akan hilangkan kesulitan kita nanti di akhirat kelak. Dan tentu nanti di akhirat kita akan mendapatkan banyak sekali kesulitan-kesulitan. Maka seberapa banyak kita membantu saudara kita, segitu juga Allah akan bantu kita nanti di akhirat kelak. Hadirin wa rahimakumullah. Oleh karena itu ibadah Islam bukan semata-mata ibadah mata di dalam masjid. Ibadah-ibadahnya baca Quran saja terus menerus, ibadahnya sholat saja terus menerus, tetapi memperhatikan saudara-saudara muslim kita di tempat yang lain, tetangga-tetangga kita yang paling dekat, saudara-saudara kita, apakah mereka bisa makan atau tidak, apakah mereka sehat atau tidak. Ini menunjukkan tingkat keimanan kita dengan rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Dan sudah jelas di antara kita sekalian tentang besarnya pahala bersedekah membantu saudara-saudara kita yang lain. Sedekah tidak mesti dengan harta, wa rahimani wa rahimakumullah. Dengan kepedulian kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan apapun yang kita punya, maka itu sudah dianggap sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus dengan infak harta, dengan tenaga kita pun juga sudah merupakan sebuah sedekah. Apalagi di bulan yang maha suci ini, di bulan yang Allah lipat gandakan semua pahalanya, maka ini menjadi sebuah amalan pahala yang sangat luar biasa ketika kita mau peduli dengan saudara-saudara kita yang sedang menderita musibah atau sedang diberikan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan betapa sulitnya mereka beribadah di tengah-tengah musibah banjir misalnya, di tengah-tengah musibah perang misalnya, di tengah-tengah dia menderita penyakit demam tinggi misalnya, muntah-muntah misalnya. Maka kepedulian kita menunjukkan tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini sedikit akan memberikan manfaat buat kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.